Baik, untuk yang berikutnya mungkin kita sudah hadir di sini, di tengah-tengah kita, Dr. Iman Murrahman dari Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Iman. Dr. Iman adalah Kasih P2P Dinas Kesehatan Aceh, yang pada hari ini akan membawakan topik mengenai strategi melindungi diri dan keluarga untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Juga nanti akan sharing mengenai bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan dalam hal menanggulangi COVID-19 ini di Aceh. Silakan Dr. Iman, kami persilakan untuk paparannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya suaranya, insya Allah? Ya, bisa dokter. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah atas perjumpaan kita di siang menuju sore ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan terima kasih juga kepada UNICEF, Ya2, dan juga grup FAMI ya, untuk kesempatan di siang menuju sore ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kegiatan ini untuk kita semua. Saya Dr. Imam Muhammad, sementara masih ada di Dinas Kesehatan Aceh. Sedikit ingin menyampaikan tentang COVID-19 dan beberapa hal yang bisa menjadi isu menarik untuk COVID-19 di Aceh sampai dengan saat ini. Kalau kita lihat nanti juga mungkin Dr. Harafan juga bisa akan menyampaikan soal coronavirus lebih jelas. Kita mengetahui bahwa virus ini awalnya adalah dari transmisi dari hewan ke hewan, baru kemudian dari hewan ke manusia, yang memang kita mendapatkan info bahwa memang di awal virus ini adalah berasal dari kota Wuhan di Provinsi Hubei sejak Desember 2019. Kemudian di awal namanya itu 2019 NCOV, baru kemudian yang kita ketahui bahwa memang di awal itu bersirkulasi virus ini di RNA virus itu seperti di unta, ular, kucing, dan kelelawar, dan kemudian baru menginfeksi manusia. Dan ini merupakan yang juga sudah duluan ada, itu adalah di MERS dan SARS, yaitu Middle East Respiratory Syndrome, dan juga SARS itu yang kemudian ada di Cina juga, dan MERS itu yang ada di Arab Saudi. Seperti disampaikan tadi oleh Dr. Nelly bahwa penyakitnya namanya COVID-19 dan virusnya namanya adalah SARS-CoV-2. Ngapain keluar? Kemudian untuk seperti kita ketahui keluarga besarnya juga yang sudah disampaikan tadi adalah Middle East Respiratory Syndrome dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome. Kalau untuk SARS itu angka kematiannya 9,6%. Kemudian ini biasanya harusnya bisa lebih tinggi dari COVID-19, yaitu sekitar 5%. Dan juga penyebarannya COVID-19 luar biasa di seluruh negara di dunia. Nah, ini gejala-gejala nanti bisa disampaikan lagi kemudian oleh Dr. Harapan, namun gejala-gejala umumnya adalah berupa demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering dan juga sesak napas. Kemudian jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara atau wilayah terjangkit, atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka orang tersebut juga akan kita periksakan laboratorium. Dan COVID-19 ini bisa bergejala ringan, bergejala atau bahkan berat. Kalau kita lihat 80 sampai dengan kalau Aceh itu bisa sampai 90% lebih itu gejala ringan bahkan tanpa gejala dan bisa pulih tanpa perawatan khusus. Kemudian 1 dari 5 orang mungkin bisa jadi parah bahkan meninggal, dan itu juga terjadi di Aceh ya kalau kita lihat. Kemudian orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada penyakit sebelumnya atau komorbid seperti diabetes, dengan darah tinggi, dengan penyakit jantung, penyakit paru-paru atau juga kanker itu lebih rentan menjadi sakit parah. Dan seperti kita lihat juga kasus kematian di Aceh juga adalah penderita-penderita yang memang sudah mempunyai komorbid sebelumnya.
Kemudian lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat, baik itu di seluruh dunia maupun juga di Aceh. Kemudian cara penularan selain droplet yang memang sudah kita ketahui sebelumnya, ada 200-an peneliti di seluruh dunia juga menyampaikan bahwa kemungkinan untuk penularan secara aerosol terutama di ruangan tertutup itu sangat mungkin terjadi, sehingga kita sangat perlu sekali untuk menghindari atau juga menjaga jarak, termasuk juga memakai masker dan juga physical atau social distancing, serta terus menjaga kebersihan diri. Kemudian kita terus memahami bahwa peneliti terus melakukan penelitian tentang vaksin, sehingga sampai dengan sekarang ini vaksin itu belum ada. Terus untuk gejalanya sudah kita lihat tadi, orang yang paling berisiko adalah usia di atas 60 tahun, orang yang penyakit atau sebelumnya merokok, orang yang punya penyakit kronis, orang yang punya imunitas rendah, juga traveler ya. Kita ketahui 90% kasus kita di Aceh adalah karena traveler dari luar Aceh, dan juga tenaga kesehatan. Kita sudah mempunyai 11 lebih tenaga kesehatan yang terkena COVID di Aceh. Kemudian risiko terinfeksi adalah orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID bersirkulasi atau sangat mungkin berisiko. Makanya kita juga harus melihat untuk kepentingan apa kita keluar daerah, sehingga betul-betul harus menjaga kondisi kita sehingga tidak menularkan COVID-19 ke orang lain ya. Karena begitu kita kena bisa jadi itu adalah saudara kita atau kita sendiri, maka kita harus diisolasi mandiri, dan itu sangat rentan terhadap orang tua dan juga komorbid. Kemudian petugas kesehatan yang merawat pasien terinfeksi COVID berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri dengan APD baik level 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian tidak ada batasan usia orang yang dapat terinfeksi coronavirus. Kita sudah mengetahui bahwa orang tua, orang dewasa, dan juga anak-anak itu juga sudah ada kasusnya di Aceh. Kemudian terhadap panduan untuk COVID-19 edisi terbaru gitu, kita sudah melihat bahwa ada beberapa definisi yang juga harus kita ketahui, bahwa ada kasus suspek, kasus konfirmasi, kasus probable, kasus discarded, kontak erat selesai isolasi, dan juga kematian. Untuk kasus suspek, terutama di daerah transmisi lokal, itu ISPA dan 14 hari terakhir tinggal bepergian di daerah dengan transmisi lokal itu adalah sudah kasus suspek dan harus diperiksa seperti kata Tonelli, itu juga harus diperiksa dengan PCR. Kemudian ISPA dan 14 hari terakhir kontak dengan ISPA ini, mohon maaf, itu adalah infeksi saluran pernapasan akut ya, sehingga baik itu ISPA biasa maupun ISPA berat itu merupakan kasus suspek. Kemudian kasus konfirmasi adalah hasil real time PCR yang positif. Ini pemeriksaan seperti yang disampaikan Dr. Nelly tadi, itu ada 2, itu dengan gejala simptomatik atau tanpa gejala atau asimptomatik ya. Kemudian kasus probable itu kasus suspek dengan ISPA berat atau meninggal dunia dan belum ada hasil RT-PCR. Kemudian kasus discarded adalah kasus suspek dengan sudah 2 kali negatif RT-PCR untuk pemeriksaannya. Kemudian status kontak erat setelah selesai karantina selama 14 hari. Kemudian kontak erat adalah tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau juga dengan yang kasus konfirmasi. Kemudian kontak erat juga adalah sentuhan fisik dengan kasus probable atau konfirmasi. Kemudian merawat kasus probable atau konfirmasi tanpa APD sesuai standar. Nah ini mohon juga kita merasa diri kita dulu setelah mungkin mendengarkan ini, kita masuk ke bagian yang mana. Atau mudah-mudahan kita tidak ada yang masuk ke salah satunya. Untuk tenaga kesehatan rata-rata pasti merasa ada salah satu di antara ini, maka kita harus memeriksakan diri. Kemudian untuk selesai isolasi adalah kasus konfirmasi asimptomatik 10 hari sejak pengambilan spesimen positif. Itu adalah selesai isolasi. Kemudian kasus probable atau konfirmasi simptomatik 10 hari sejak pengambilan spesimen positif, lebih kurang 3 hari tanpa gejala. Kemudian kasus probable atau konfirmasi dengan 1 kali hasil real time PCR negatif. Kemudian adalah kasus kematian, yaitu kasus konfirmasi atau probable yang meninggal. Ini juga nanti di belakangan kita
akan sampaikan untuk pemusnahan dan jenazahnya. Kemudian ini ringkasannya seperti disampaikan oleh Dr. Nelly tadi bahwa nantinya kalau yang memang kasus suspek tadi akan dilakukan pemeriksaan RT-PCR. Kalau ringan kita isolasi mandiri, yang sedang kita rawat di rumah sakit darurat, dan berat kita rawat di rumah sakit rujukan. Kalau untuk di Aceh rata-rata baik itu ringan atau sedang itu dirawat di rumah sakit. Kecuali ada beberapa yang memang juga dirawat isolasi mandiri yang memang bisa dipastikan bahwa memang protokol kesehatannya bisa terjaga dengan baik. Kenapa? Karena kita lanjut yang di bawahnya adalah kontak erat. Takutnya setelah kita isolasi ringan mandiri di rumah dan tidak bisa menjaga, maka kita akan kontak erat dengan keluarga dan itu bisa tanpa gejala atau juga riwayat kontak dengan pasien konfirmasi. Nah ini kita tidak bisa menjaga atau karantina mandiri di rumah, sebaiknya kita bisa berada di tempat isolasi mandiri. Kalau untuk di Banda Aceh, beberapa kasus masih kita rawat di Rumah Sakit Zainal Abidin dan juga Rumah Sakit Meraksa. Kalau di daerah ada yang kalau di Aceh Tamiang itu dirawat mandiri di rumah. Kemudian dibilang gitu. Mandiri di tempat di BLK-nya, kemudian kalau di Pidijaya juga ada isolasi tempat mandiri, dan beberapa tempat di seluruh Aceh. Kemudian untuk kasus probable juga dirawat rumah sakit rujukan, ada yang selesai isolasi atau juga kematian, selesai isolasi bisa sembuh, dan kematian kita laksanakan dengan protokol COVID. Kemudian untuk kasus konfirmasi ini ada yang isolasi diri di rumah, kemudian yang gejala ringan dan tanpa gejala. Untuk yang gejala sedang merujuk ke rumah sakit darurat di seluruh Aceh itu punya di seluruh kabupaten punya rumah sakit rujukan darurat, dan kemudian gejala berat rujuk ke rumah sakit rujukan diusahakan ke 13 rumah sakit yang ada di Aceh itu adalah sudah menjadi rumah sakit rujukan, baik rujukan tingkat nasional maupun rujukan tingkat provinsi. Dan kalau untuk yang gejala berat itu perlu follow up rujukan PCR 1 kali, sementara tanpa gejala ringan dan sedang itu kita tanpa follow up dan selesai isolasi. Kemudian untuk angka kasus COVID itu untuk di seluruh dunia ini angka sudah 2 hari yang lalu ya. Ini sejumlah 13.200.000 dan seperti kita ketahui 3 besar negaranya adalah Amerika Serikat, Brazil, dan juga India. Dan kalau Indonesia ini juga angka tanggal 14 itu sejumlah 76.000, kalau sekarang sudah di angka di atas 80.000 ya. Dengan kematian sudah hampir 4.000 dan sembuh angkanya sudah lumayan banyak di atas 37.000 ya. Kemudian untuk Aceh ini angka tanggal 15 ya, perkembangan kasus COVID-19 di Aceh ini adalah 137, dan pada saat tanggal 15 kemarin angkanya sangat meningkat drastis, 27 orang pasien konfirmasi positif, dan kemarin ada 3 kasus sehingga kasusnya menjadi 140, dan hari ini juga akan ada penambahan. Nanti kita lihat kembali berapa penambahan untuk hari ini, namun terus didapatkan penambahan. Untuk kita lihat bahwa angka terbanyak kalau untuk di Aceh ada di Aceh Besar dan juga Kota Banda Aceh. Aceh Besar dan juga Kota Banda Aceh ini 2/3 kasusnya Aceh ada di Banda Aceh dan juga Aceh Besar, baru kemudian diikuti oleh Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara dan juga Kota Lok Sumawi. Ini adalah 4 kabupaten kota yang di Aceh yang memang dengan angka positif COVID yang besar. Kemudian ini adalah angka ODP dan juga PDP yang nantinya ke depan PDP itu adalah suspek yang nantinya kita rubah. Itu sebesar total PDP 134 yang dirawat per kemarin itu hanya tinggal 3 lagi di Aceh Selatan dan juga di Pidi, dan mudah-mudahan tidak banyak lagi, dan ini
teman-teman surveillance sudah memeriksakan dan mencari tracing terus ke seluruh tempat di Aceh ya. Jadi untuk angka kemarin total pasien yang positif dirawat sejumlah 66 orang yang sudah diperiksa real time PCR. Ini angka masih angka kemarin 3.077 spesimen ya. Kemudian ada pemeriksaan untuk jumlah yang total rapid test yang sudah kita distribusi adalah sejumlah 33.000. Untuk kemudian yang reaktif adalah 182 kalau kita lihat laporan per kemarin ya. Kemudian ini adalah pemeriksaan rapid test per tanggal 13 Juli sebanyak 26.000 sudah kita periksa. Ada 180 yang reaktif dan 14 yang positif di swab. Ini bagian hasil pemeriksaannya. Kemudian logistik banyak yang sudah kita terima dan juga kita beli, baik itu dari gugus tugas pusat maupun dari Kemenkes dan juga memakai dana BTT dan beberapa bantuan ya. Dan juga kita sudah distribusikan ke masing-masing kabupaten kota. Ini adalah rekap penerimaan dan juga distribusi ke kabupaten kota untuk masing-masing, terutama adalah APD dan juga masker serta rapid test dan swab kit dan juga termasuk VTM serta masker N95 yang sangat penting untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan COVID di seluruh kabupaten kota. Kemudian inilah struktur organisasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Aceh yang diketuai langsung oleh Gubernur Aceh. Kita di bagian kesehatan itu di bawah wakil sekretaris 1 yang di bawah asisten 1 Sekda Aceh, dengan ketua penanganan kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Aceh dan wakilnya adalah Kakesdam di Iskandar Muda ya. Kemudian juga kita lihat ini adalah beberapa organisasi Forkopimda Aceh dan juga Forkopimda Kabupaten Kota. Kemudian ini adalah penambahan ruang isolasi penyendiri 1 dan penyendiri 2 RSUD ZA oleh Bapak Gubernur dan juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan Pak Sekda Aceh serta Direktur Rumah Sakit Umum Bidin dan juga beberapa pejabat lainnya. Kemudian ini juga peresmian laboratorium Bangkes RT-PCR yang tadinya Dr. Nelly sudah menyampaikan beberapa hal tentang PCR. Kemudian ini jumlah ODP yang ada di Aceh ya. Dan grafik harian ODP di Aceh memang cenderung landai dia dari mulai akhir bulan Mei sampai dengan hari ini. Ini adalah total ODP PDP dan yang positifnya kita lihat memang sudah banyak yang pulang, yang sedang dirawatnya hanya 3 orang. Kemudian ada juga memang yang PDP yang meninggal. Nah, kemudian ini berdasarkan umur, memang umur yang banyak umurnya adalah berkisar antara umur 55 sampai dengan 69 tahun ya, sebesar hampir 50%. Nah, kemudian dikonfirmasi sembuh ya, ini kemarin yang total semuanya masih yang 107 ya. Kalau kita lihat meninggal kasusnya adalah 5%, itu sebesar 7 orang. Ya. Ini grafik harian kasus konfirmasi COVID-19 sangat meningkat dari mulai pertengahan Juni sampai dengan sekarang ya. Dan ini terus dipantau dan juga di tracing oleh teman-teman surveillance di kabupaten kota. Nah, ini kita buatkan contoh sedikit soal beberapa klaster-klaster di Aceh terkait dengan kasus ya. Kalau kita lihat juga ada dari mulai awal kasusnya di Aceh itu beberapa klasternya sudah kita periksa dan juga kita cari terus seperti contohnya adalah di yang OTG dari santri Ponpes Al-Fatah Temburu Magetan di Jawa Timur. Ini totalnya adalah sebanyak 127 yang positif rapid
yang reaktif rapid itu jumlah 19 dan kita positif swab itu 8, itu sudah alhamdulillah sudah sembuh semua. Nah, kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh dari mulai awal adalah dari mulai 26 Januari sampai dengan 15 Maret itu adalah kesiagaan di awal persiapannya itu adalah dengan bagaimana kita menangani COVID-19 yang merebak di Wuhan, itu Tiongkok, dengan pembentukan posko, kemudian juga memulangkan mahasiswa asal Aceh dari Tiongkok, kemudian juga penetapan status tanggap darurat provinsi dan pembentukan gugus tugas, dan menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan COVID-19 serta 13 rumah sakit rujukan. Termasuk di 13-nya adalah 2 rumah sakit rujukan nasional, itu Rumah Sakit Danabili dan Rumah Sakit Cumutia. Kemudian di 16 Maret sampai dengan 31 Mei itu kewaspadaan ya. Pasien pertama COVID-19 di Aceh pada tanggal 26 Maret, yang sebelumnya meninggal tanggal 23 Maret adalah dalam status PDP. Ini adalah kasus ke-826. Kemudian refocusing APBA dan Social Safety Net ya. Dan 31 Mei sampai dengan sekarang kita dalam tahap awas, yaitu persiapan terus untuk penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. Dan kasus positif COVID-19 meningkat dari 20 kasus sebelum 15 Mei menjadi 97 kasus per 12 Juli dan terus meningkat. Dan kita kemudian oleh Bapak Gubernur membuat pengaturan pergerakan orang di Aceh dan Sumut, Tamiang, Aceh Tenggara, Subuh Salam, dan Singkil. Kemudian gerakan Aceh Mandiri Pangan untuk mengantisipasi krisis pangan selama pandemi COVID. Nah, ini perjalanannya sampai kemudian kebijakan penanganan COVID-19 ini dilaksanakan di Aceh. Ya. Bisa kita lihat sendiri. Nah, ini penularannya seperti tadi disampaikan ada droplet dan juga kontak erat itu dengan lingkungan yang tercemar, langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu dengan droplet percikan langsung, dan kalau memang tidak langsung itu dengan lingkungan yang tercemar, yang ada berisi sekret-sekret dari orang yang terkena COVID-19, baik itu di pegangan pintu atau di meja dan tempat-tempat lainnya. Nah, kalau kita lihat, droplet dapat dipindahkan dari kontak erat dan dari lingkungan yang terkontaminasi masuk ke saluran nafas melalui hidung, mulut, dan mata. Nah, ini juga terkait kalau kita lihat sendiri bahwa virus ini terdiri dari lipoprotein. Lipoprotein itu sangat bisa untuk lengket di saluran pernapasan, karena saluran pernapasan ini adalah tempat menempelnya lipoprotein. Dan kenapa juga kita harus diwajibkan sering cuci tangan, karena memang sabun ini bisa seperti kita ketahui, seperti kita mencuci piring ya. Jadi kalau piring itu punya lemaknya yang banyak, maka kita akan bisa menghilangkan lemak di piring itu dengan mencuci piring dengan menggunakan cairan mencuci piring yang terdiri dari sama cairannya dengan cairan sabun, sehingga kita bisa menghilangkannya. Dan kemudian kalau untuk menjaga bahwa kita itu tidak terkena adalah dengan mencuci tangan pakai sabun. Kemudian beberapa aturan juga kalau kita di bandara adalah dengan hasil rapid, pemeriksaan hasil rapid atau dengan PCR, kita akan diperiksa di bandara sebelum kita diperiksa tiket, maka kita harus menunjukkan hasil rapid atau PCR yang kemudian distempel oleh pihak KKP bandara, dan kemudian pengukuran suhu tubuh, dan kartu kewaspadaan e-hak di inahak.kemkes.go.id, atau juga ada aplikasinya. Kita akan dipandu oleh mereka untuk mengisi aplikasi dan kemudian validasi dokumen kesehatan atau rapid atau PCR. Ini bila di bandara, dan juga beberapa di perbatasan seperti kemarin saya juga singgah ke perbatasan di Aceh Tenggara ke Sumatera Utara, itu juga kita diperiksa hasil rapid kita untuk kita bisa keluar atau masuk dari perbatasan. Jangan lupa kita untuk menghindari juga bahwa kita juga harus bisa menahan, atau etika batuk kita harus bisa kita laksanakan dengan baik, yaitu dengan menggunakan masker, tutup mulut hidung dengan lengan atas bagian dalam, tutup mulut dan hidung dengan tisu, dan jangan lupa membuangnya di tempat sampah, dan cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Ini beberapa hal tentang berapa lama virus SARS-CoV-2 bisa
bertahan di beberapa alat atau bahan ya. Disinfektan itu termasuk juga alkohol itu sangat efektif untuk membunuh virus ini. Pencegahannya adalah dengan individu dan juga masyarakat, itu untuk individu menjaga kebersihan diri dan rumah, meningkatkan imunitas diri ya. Ada beberapa vitamin yang memang harus kita terus jaga untuk kita konsumsi. Kemudian untuk masyarakat adalah pembatasan interaksi fisik, social distancing terus kita laksanakan, dan menerapkan etika batuk dan juga bersih. Jaga diri juga dengan mencuci tangan dengan baik dan benar ya di setiap waktu, dan juga menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci ya. Jangan lupa virusnya itu sangat lengket dengan saluran nafas, sehingga kalau kita memegang mata, hidung, dan mulut yang termasuk ke dalam, kemudian masuk ke dalam saluran nafas, maka dia akan masuk ke dalam tubuh kita dan terutama ke dalam paru-paru. Kalau masuk ke dalam paru-paru, maka kita ketahui bahwa dia akan membuat atau memperbanyak diri sehingga bisa memperberat fungsi kerja dari paru-paru sebelum terjadi pembentukan antibodi dari tubuh kita. Kemudian diusahakan jangan dulu berjabat tangan, hindari interaksi fisik dengan orang yang memiliki gejala sakit, kemudian segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah berpergian, dan bersihkan benda-benda yang sering disentuh dengan disinfektan secara berkala. Jangan lupa konsumsi gizi dan seimbang, olahraga, aktivitas fisik, dan juga olahraga itu perlu dalam waktu 30 menit dan 3 kali seminggu ya. Mengendalikan penyakit-penyakit komorbid kalau memang kita punya diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, dan gejala paru-paru yang lain atau penyakit paru-paru yang lain, itu kita harus mengendalikan, tidak merokok, suplemen vitamin terus, dan istirahat yang cukup ya. Vitamin itu ada vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan juga zinc. Ada yang berupa kurkumin yang memang sangat bagus untuk peningkatan imunitas. Kemudian juga beberapa hal tentang yang bisa didapatkan untuk masyarakat, bahwa bagaimana penentuan zona di daerah. Kalau kita lihat penentuan zona ini sebenarnya adalah dengan pengumpulan data dan juga analisis dari tim gugus pusat. Jadi penentuan zona-zona itu dilakukan oleh tim gugus pusat dengan gugus pusat nasional dengan menggunakan indikator-indikator, ada 15 sebenarnya yang utama, dan ada terbagi menjadi indikator kesehatan masyarakat yang ada 11 indikator epidemiologi, 2 indikator survei kesehatan masyarakat, dan 2 indikator pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat yang zona hijau ya, itu adalah atau yang tidak berdampak level ini sebaiknya suatu daerah dapat dikategorikan ke dalam zona hijau apabila risiko penyebaran virusnya ada, akan tetapi tidak ada kasus positif. Kita bisa melihat sendiri tadi di angka-angka mana kabupaten kota yang belum punya kasus positif. Kemudian selain tidak temukan kasus positif, penyebaran COVID-19 juga terkontrol. Risiko penyebaran tetap ada, namun hanya di tempat-tempat yang bisa kita isolasi. Dalam hal ini pengawasan tetap dilakukan secara ketat dan berkala guna mencegah timbulnya potensi yang baru. Kemudian kalau implementasinya, pengawasan tetap dilakukan dan pemeriksaan ketat di semua pintu masuk menuju atau daerah yang statusnya zona hijau. Kemudian testing secara intensif juga tetap harus kita lakukan. Kemudian untuk daerah hijau nantinya ada beberapa hal yang juga diatur untuk kegiatan belajar mengajar sekolah dan aktivitas atau transportasi serta bisnis. Kemudian untuk level kedua ada zona kuning atau risiko rendah. Untuk level ini suatu daerah dianggap masuk dalam zona kuning apabila penyebaran COVID-19 dapat terkendali dan tetap ada kemungkinan transmisi. Kemudian pada situasi yang zona kuning ini beberapa transmisi seperti dari import case dan juga rumah tangga dapat juga terjadi, namun klaster penyebaran tersebut dapat terkendali dan tidak bertambah. Nah, untuk implementasinya juga harus menggunakan, masyarakat itu harus punya protokol kesehatan ya, dan harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Untuk level ketiga adalah zona oranye atau risiko sedang. Pada level ini transmisi lokal hingga imported case kemungkinan dapat terjadi dengan cepat. Jadi pemerintah daerah harus memantau klaster-klaster baru ya, dan mengontrol pergerakan melalui testing dan juga tracking yang agresif. Seperti kita ketahui bahwa untuk klaster-klaster di
Aceh itu ada beberapa klaster seperti yang di awal tadi kita sampaikan, ada klaster santri pesantren Temburu Magetan yang dari Jawa Timur yang masuk ke Aceh, kemudian ada klaster yang di daerah kemarin Busmawi dan juga Lusukun itu juga sudah selesai. Kemudian ada klaster di komplek IOM ya. Kemudian di Aceh Besar, kemudian ada klaster-klaster yang terbaru di beberapa tempat, baik itu di Aceh Besar maupun di Banda Aceh. Nah, ini kemudian menempatkan daerah-daerah tersebut menjadi daerah kuning. Kemudian daerah level keempat adalah risiko tinggi, yaitu pada level ini maka penyebaran virus SARS-CoV-2 atau corona jenis baru penyebab COVID-19 itu tidak terkendali. Kalau di Aceh itu belum ada zona merah. Ya. Kemudian transmisi lokal sudah terjadi dengan cepat, wabah menyebar secara luas dan banyak klaster-klaster baru. Mudah-mudahan di Aceh tidak akan ada yang zona merah. Pada kondisi ini, pemerintah daerah wajib melakukan testing yang intensif dan penelusuran kontak secara agresif. Ya. Kemudian pada keadaan tersebut, masyarakat harus berada di rumah. Aktivitas, perjalanan, pertemuan publik, belajar mengajar, dan kegiatan keagamaan tidak diperbolehkan. Kegiatan bisnis ditutup kecuali untuk keperluan yang bersifat esensial seperti farmasi, supermarket, bahan pokok, klinik kesehatan, dan stasiun bahan bakar. Kemudian tempat-tempat umum, area publik, keramaian, fasilitas sekolah juga ditutup untuk mencegah dan menghentikan laju penyebaran virus. Dan kalau kita lihat yang isu-isu terpenting di akhir-akhir ini adalah bagaimana cara pemulasaraan jenazah. Seperti kita ketahui, kalau seperti kita sampaikan dari di awal bahwa kasus probable dan konfirmasi yang kemudian menimbulkan kematian, dari kasus pertama sampai dengan kasus 7 yang menimbulkan kematian itu punya variasi yang berbeda dari sisi penerimaan masyarakat. Kalau yang pertama itu bisa dengan lancar dilakukan pemusnahan daerah, jadi pemusnahan jenazah ini tidak dihadiri atau mulai dari awal kematiannya sampai dengan akhir kematiannya itu tidak boleh dihadiri oleh banyak orang ya. Kalaupun ada keluarga yang melihat, maka itu dengan menggunakan APD yang level 3. Kemudian pada saat memandikan dan juga mensolatkan itu dilakukan oleh petugas kesehatan yang ada di rumah sakit yang melaksanakan pemulasaran jenazah. Kemudian melakukan protokol-protokol untuk kemudian pengkafanan dan juga untuk pemulasaran jenazahnya, sehingga nantinya akan dilaksanakan pemulasaran jenazah biasanya oleh teman-teman dari rumah sakit dan dibantu oleh gugus tugas, baik itu gugus tugas provinsi dan juga gugus tugas kabupaten kota di Aceh. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa untuk protokol kesehatan kita, penggunaan atau pemakaian masker dan juga jaga jarak serta cuci tangan pakai sabun, dan termasuk juga protokol-protokol lainnya seperti rutin berolahraga, walaupun olahraga juga kita harus melihat protokol-protokol bagaimana olahraga yang baik, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin demikian Dr. Tira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nantinya bisa berguna untuk kegiatan dan acara ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Iman atas paparannya, penyampaian materinya. Tadi kita sudah sama-sama dengar bahwa sekarang istilah ODP PDP ini sudah tidak digunakan lagi sejalan dengan adanya pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 revisi 5 dari Kementerian Kesehatan pertanggal 13 Juli 2020 yang lalu. Sehingga sekarang istilah-istilah yang digunakan adalah suspek, konfirmasi, probable, dan lain-lain ya yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Iman. Kemudian tadi Dr. Iman juga ada menyampaikan mengenai pembagian zona-zona. Bagaimana penentuan zona-zona? Zona merah, hijau, oranye seperti apa, di mana terkait dengan adanya transmisi lokal, apakah adanya import kasus, atau apakah adanya klaster-klaster
dan bagaimana tindakan tata laksana yang diharapkan dari pemerintah. Itu juga sudah disampaikan tadi oleh Dr. Iman. Mudah-mudahan peserta yang mengikuti webinar pada hari ini bisa mendapatkan pengetahuan baru mengenai kenapa mungkin di Aceh dikatakan ada yang belum zona merah ya, Dr. Iman ya. Dikatakan belum zona merah, atau mungkin ada yang zona hijau, oranye, dan lain-lain. Kemudian tadi juga Dr. Iman sudah menyampaikan mengenai penanganan jenazah, di mana ini merupakan salah satu hal isu sensitif ya di beberapa tempat di Indonesia, dan nampaknya di Aceh juga ada, belakangan ada juga mengenai isu penanganan jenazah ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa sama-sama memiliki persepsi yang sama, baik dari pengelola program maupun tenaga medis dan masyarakat pada umumnya mengenai bagaimana kita melakukan pencegahan-pencegahan dan penanggulangan dari COVID-19.